Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menata toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin mereview lagi penataan toko, rekondisi. Toko ini kemarin sebenarnya sudah berjalan. Toko ini kemarin sebenarnya sudah running, sudah berjalan dan memang sudah ada penjualan. Nah, setelah dirasakan pemiliknya, toko ini kok kurang nyaman. Akhirnya barang-barang yang ada di dalam toko ini dipindah ke toko yang satunya lagi, karena tokonya jumlahnya 3 teman-teman. Tokonya jumlahnya 3, dipindah semuanya, ditarik semua ke toko yang satu. Nah ini insya Allah minggu depan, kalau ini sudah selesai, toko ini mau dipakai sistem semuanya, dipakai penataannya juga ditata semua. Akhirnya nanti kata pemiliknya supaya jelas, maksudnya supaya toko itu jelas. Maksudnya jelas itu ya jelas segala-galanya, pembukuannya jelas, keuangannya jelas, letaknya jelas, stok barangnya juga jelas. Karena semua usaha itu perlu kejelasan teman-teman, perlu kejelasan, perlu perhitungan. Untuk apa usaha kita perhitungkan? Untuk apa usaha itu kok kita jelaskan? Supaya nanti tahu dan bisa dianalisa bahwa toko kita ini berkembang atau mundur, maju atau mundur, makin berkembang apa makin mundur. Tanpa kita punya catatannya, tanpa kita punya pembukuannya, nggak mungkin kita bisa menganalisa toko kita ini nanti jalan atau mundur. Nah seperti itu teman-teman. Kadang-kadang teman-teman mulai buka modalnya 250. Setelah itu sudah berjalan kira-kira 2, 3, 5 tahun. Berapa modal yang ada di dalam toko, berapa stok yang ada di dalam toko, berapa utang yang ada di supplier, itu kadang-kadang tidak tahu. Lah mana tahu, mana bisa kita menganalisa bahwa toko itu berkembang atau toko itu nanti mundur. Karena utang kita nggak tahu, stok kita nggak tahu, akhirnya ya berjalan saja. Terus keuangannya itu larinya kemana, apa dibelikan mobil, belikan tanah, belikan motor, juga nggak tahu. Pakai bayar kuliah anaknya itu berapa, juga nggak tahu. Nah, akhirnya kalau memang toko nanti sepi, ada sepinya toko, itu yang kita salahkan itu keadaan. Kadang-kadang teman-teman, yang kita salahkan itu keadaan. Bukan kita sendiri yang disalahkan, keadaan. Oh kok sepi ya, toko saya sepi. Padahal sebenarnya tokonya juga nggak sepi-sepi amat. Karena kemarin penjualannya itu sehari dapat 25 juta, sekarang dapat 15 juta. Dia mengatakan sepi. Padahal pembelian atau penjualan sedikit banyaknya itu kita tidak bisa menghitung profit teman-teman. Karena omset itu tidak sebanding lurus dengan profit. Omset kita 40 juta satu hari. Apakah profit kita harus 20% dari 40 juta? Enggak juga. Karena apa? Setiap barang itu profitnya beda-beda. Barang yang fast moving itu biasanya profitnya sedikit. Barang yang slow moving itu profitnya biasanya banyak. Nah, kalau kita mengukur dengan pendapatan, kalau kita mengukur dengan perolehan keuangan, itu enggak bisa akurat teman-teman. Enggak bisa akurat. Sekarang hari ini kita mendapatkan penjualan nilainya 40 juta. Tapi yang laku apa? Yang laku semen berapa? 500 sak. Ya sudah, 500 sak itu berarti ya cuman omset saja. Omset saja, bukan profit. Ya, kalau kita punya kita tata, kita punya catatannya, kita masukkan ke pembukuannya. Nanti kita tahu kita dapatnya 40 juta. Yang laku apa saja? Semennya 200 sak. Terus barang-barang kecil apa saja yang keluar. Nah itu nanti
itu nanti kita pasti bisa memastikan bahwa profit kita itu segini gitu. Makanya kalau teman-teman mengatakan saya dapatnya 50 juta, ya nggak apa-apa 50 juta, tapi profitnya berapa nggak tahu. Seperti itu teman-teman. Ini ditata, ingin seperti toko-toko yang saya tata. Seperti ini, dinolkan lagi nanti, pembukuannya dinolkan lagi. Nanti kita input satu persatu barangnya, kita input pembeliannya. Nah, untuk barang baru kita masukkan ke pembelian semua, menjadikan modal persediaan. Ini sudah 2 minggu, insya Allah minggu ini sudah selesai, kelar. Cara menatanya seperti ini. Ini apa namanya itu, rak cat yang 1 kiloan, di bawahnya laci, di tengah-tengah antara rak 1 kilo dengan laci bawah itu nanti kita isi dengan cantolan-cantolan barang-barang yang perlu di display. Nah, karena rak-rak yang lama itu masih ada, itu nanti rak besar-besar itu untuk rak cat 5 kiloan. Etalase kita bersihkan lagi supaya seperti baru. Ini raknya kayu, raknya PVC, raknya asbes sudah ada. Dari kemarin sudah ada. Kita cat lagi, kita cat ulang, kita bersihkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya penataannya kemarin juga sudah bagus, cuman tidak masuk sistem. Tapi kalau kita menata, tidak kita keluarkan dulu barangnya, agak kesulitan untuk memasukkan ke sistem. Ya, karena pemiliknya punya toko 3, gampang saja, ditarik saja semua barangnya di toko yang ke-1 dan kedua, toko yang ketiga dikosongkan. Nah, setelah itu nanti toko ini menjadi toko seperti toko baru. Persediaannya berapa pasti ketahuan. Terus nanti apa namanya, yang menjaga siapa? Ya siapapun yang menjaga kalau sudah pakai sistem itu nggak ada pengaruhnya teman-teman. Karena kita bisa mengawasi dari jauh, karena kita bisa mengawasi dari manapun. Itu. Jadi ya apa ya saya mengatakan, penataan itu penting. Penataan itu penting untuk menyamankan kita dalam berusaha. Menyamankan kita dalam usaha itu ditata itu penting. Karena memang semua kegiatan, baik itu usaha, baik itu rumah, baik itu pemerintahan, baik itu lalu lintas, kalau tidak ditata pasti semrawut. Keluar masuknya berapa, pendapatannya berapa, keuntungannya berapa. Di rumah juga seperti itu. Kalau memang tempatnya sandal dicampur dengan tempatnya makanan kan juga nggak bagus itu. Ya, tempatnya sandal dicampur dengan tempatnya makanan. Tempatnya makanan dicampur dengan baju kotor. Nah, terus di kamar ada piring, kan juga nggak nyaman itu. Toko juga seperti itu. Kalau kita tidak kita tata ya, jadinya juga seperti itu. Mencari barang pasti sulit karena tidak ditata. Kalau ditata, barang satu tempatnya di situ dan itu tempatnya itu pasti default. Di situ juga hanya di situ. Siapapun yang menempatkan harus di situ, siapapun yang mencari tempatnya juga di situ. Jadi nggak pindah-pindah, satu barang, satu item, satu laci, satu item, satu rak, satu item. Setelah itu, kalau memang itemnya itu bisa dikategorikan, kita kategorikan sendiri-sendiri. Saniter kita kumpulkan di saniter. Setelah itu fitting kita kumpulkan di fitting. Apa namanya, engsel kita kumpulkan di engsel. Mulai dari engsel pintu sampai engsel kupu-kupu kita kumpulkan satu persatu. Jadi untuk mencari, meskipun karyawan itu baru, itu gampang untuk mengajarinya. Meskipun itu perlu diajari, tapi untuk mengajari gampang. Terus kalau sudah pakai sistem, kita tidak perlu mengingat-ingat harga beli, harga jual. Karena memori harga beli, harga jual sudah kita titipkan di mesin kasir. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sekedar saja, sekedar untuk apa namanya itu, memberi edukasi saja. Cara menatanya saya seperti ini. Ini sudah berapa hari ya? 4 hari menata ini. Ini menatanya seperti ini. Ini nanti mungkin ada konsep baru lagi. Tengah-tengah ini ada almari. Bukan almari sih. Kalau memang di rumah yang namanya sketsel. Ini nanti ada sketselnya ini baru. Penataan terbaru ini dari inovasi dari DPA. Jadi DPA itu tidak menetap teman-teman. Di toko yang satu mungkin 5 atau 10 toko yang sudah saya tata.
Itu konsepnya seperti itu. Dan kata pemiliknya, kata yang klien saya, rata-rata puas dan rata-rata nyaman. Nah, ini saya bikin konsep baru lagi. Dan insya Allah ya mungkin ya lebih bagus sih. Menurut saya, tapi menurut saya. Nggak tahu nanti klien saya itu mengatakan lebih bagus atau kurang bagus. Ya nanti kita evaluasi lagi. Ini cantolannya itu los di atas. Apa di los gak rewel ya dia. Seperti ini teman-teman. Ini ukuran tokonya ini ke belakang 7 kali, kalau total 12 sebenarnya. Cuman yang terpakai ini 7 kali 9. 7 kali 9 yang dipakai ini. Yang sebelahnya masih berupa apa namanya itu, barang-barang kotor, masih belum bisa di video. Masih berupa geromoan, masih berupa bongkaran-bongkaran. Nah, ini menatanya seperti ini teman-teman. Ini nanti juga konsep baru lagi, mungkin tempatnya cat itu nanti kita kasih apa namanya itu kayak laci, kayak sorokan, tapi jadi nanti cat itu bisa kita ambil keseluruhan dari empat kaleng itu nanti ditarik. Seandainya mau mengisi cat baru, lah 4 kaleng itu kita tarik semuanya, yang stok lama kita tarik ke depan. Jadi nanti sistemnya sistem FIFO. Barang yang keluar ya, barang yang datang duluan itu harus keluar duluan. FIFO teman-teman, seperti yang gak apa-apa ngono iki, gak apa-apa wis. Ratakno kene. Ratakno iku, ha ngono gak apa-apa, bolong titik gak masalah. Ya. Ini teman-teman, saya menata apa namanya itu, sambil memberikan bimbingan kepada tim. Ini karena baru. Yang kemarin-kemarin sudah berjalan, tapi ini ada inovasi lagi. Kemarin sudah ada tempatnya kabel juga baru. Setelah itu untuk cantolan pesanannya juga membludak lagi. Cantolan yang itu saya coba saya masukkan di marketplace di Facebook. 1 kali ngiklan sudah orderan sudah nggak cukup, karyawannya harus menambah. Karena memang cantolan yang saya jual itu yang nempel di triplek ini itu tidak dijual dimanapun. Jadi memang spesifik, memang bikin sendiri, custom, saya bikin sendiri, tidak membeli dimanapun. Makanya teman-teman banyak yang tanya, Pak belinya di Shopee apa di mana? Nggak ada, belinya di tempat saya. Kalau nggak beli di tempat saya juga nggak ada, nggak mungkin ada. Soalnya cantolan itu memang saya mau bikin sendiri. Dan ngomong kekuatan pasti kuat teman-teman. Itu bukan kawat kecil terus dibungkus dengan plastik, apa namanya itu, karet, itu bukan. Itu kawatnya memang 5 mili, kawat baja 5 mili. Jadi ya mengatakan kuat pasti kuat. Demikian. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Saya juga ingin membagikan hal-hal seperti ini, bukan hanya untuk saya jual. Kalau memang dijual ya memang dijual, tapi yang sebenarnya harusnya teman-teman bisa meniru, teman-teman bisa memanfaatkan desain-desain seperti ini. Nggak apa-apa, di copy saja juga nggak apa-apa. Ini nanti tempatnya Supernat sama water cleaner atau nanti HCL itu di depan ini. Ini nanti disekat-sekat kecil-kecil 30 cm tempatnya Supernat, supaya pembeli atau konsumen bisa ngambil sendiri-sendiri. Demikian sementara reviewnya. Review mungkin berapa ini? 60-50% lah, 50%-nya. Nanti kalau 100% insya Allah saya review lagi. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.